Setelah 2 tahun lamanya kita harus berdamai dengan situasi pandemi, akhirnya tahun ini seluruh border dibuka. Dan tahun 2023 ini pula, saya ingin mengawalinya dengan traveling ke negara tetangga yaitu Malaysia, sekalian melakukan medical check-up. Salah satu yang saya sukai dari negeri jiran ini adalah kita dimudahkan memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan dan anggaran hanya melalui satu provider, yaitu Malaysia Healthcare Travel Council. Kita lihat yuk apa saja fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh provider ini, sekaligus bagaimana ya mekanismenya. Layanan janji temu, penjemputan rumah sakit yang dipilih hingga jadwal dokter juga bisa dilakukan melalui perwakilan Malaysia Healthcare di Indonesia. Setiap rumah sakit punya layanan untuk pasien internasional yang bisa membantu para pasien Indonesia dengan harga konsultasi bervariasi mulai dari Rp100 sampai Rp300 Malaysia. Seru bukan? Mengobati sakit tidak selalu ke rumah sakit, namun wisata yang disajikan MHTC juga menjadi alternatif lain untuk sehat. Nah, setelah mengumpulkan banyak informasi terkait rumah sakit swasta atau private hospital di Malaysia, saya memutuskan akan mengunjungi 2 rumah sakit dan 1 klinik dan melihat fasilitasnya sesuai kebutuhan saya. Kedua rumah sakit tersebut adalah Prince Court Medical Center, Sunway Medical Center, dan 1 klinik yaitu Oasis Eye Specialist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di program Inspirasi Pagi bersama saya, Wanda Sari. Nah pemirsa, bila Anda melihat tayangan singkat barusan bagaimana perjalanan saya dari kota Medan menuju Kuala Lumpur, Malaysia, tentunya sudah memiliki tujuan yang pasti. Nah selain saya akan berkunjung ke kantor Malaysia Healthcare Travel Council, saya juga akan berkunjung ke beberapa rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi sebelumnya kita mau masuk ke dalam dulu, kira-kira apa sih MHTC ini, kemudian fasilitas apa saja yang disajikan oleh Malaysia Healthcare Travel Council. Halo. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang ke Malaysia ya. Terima kasih. Lagi sibuk apa nih? Ya, sibuk banget, sudah tahun baru kan? Tahun baru. Jadi banyak acara yang perlu dilakukan. Ya. Oke, saya tadi baru dari bandara. Oh ya. Terus sempat lihat-lihat launch MHTC. Oh ya. Tapi saya penasaran, kira-kira MHTC ini punya apa saja, fasilitasnya apa saja, kemudian apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan fasilitas kesehatan di Malaysia. Boleh ajak saya keliling ya? Silakan. Ini adalah kantor MHTC. Ya. Jadi MHTC ini diberi tanggung jawab untuk mempromosi dan memfasilitasi pengobatan ke Malaysia. So jadi diberi tanggung jawab yang besar sama sekali ya untuk pasien-pasien yang ingin berubat ke Malaysia. Jadi yang Mbak datang tadi daripada bandara itu kan ada lounge-nya. Jadi lounge itu kita ada di 3 tempat ya, di Kuala Lumpur International Airport, 1, yang KLIA 2, dan Penang. Jadi lounge itu adalah untuk membantu pasien-pasien yang datang ke Malaysia tapi nggak tahu bagaimana mau ke rumah sakit, dan juga untuk untuk berjalan-jalan juga di Kuala Lumpur. Nah, artinya ini di bawah pemerintah Malaysia atau? Betul. Jadi Malaysia Healthcare ini adalah daripada pemerintah Malaysia. Jadi di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi tanggung jawab itu adalah penting untuk membantu pasien-pasien yang ingin berubat dan juga memberikan informasi yang betul mengenai kesihatan di Malaysia. Tapi MHTC ini juga kalau nggak salah ada cabangnya juga di Medan ya, di Indonesia maksud saya. Betul, ada. Jadi kita ada perwakilan kita di Jakarta. Kita ada perwakilan kita yang memberikan informasi yang sering dibutuhkan oleh warga Indonesia. Jadi kalau warga Indonesia mau ke Malaysia itu seringnya ditanya rumah sakit yang mana, dokter yang mana. Jadi adalah keutamaan daripada Malaysia Healthcare untuk memberi informasi yang betul. Jadi kalau ada pertanyaan,
bisa kontak perwakilan kita di Jakarta aja. Oke, apalagi memang masyarakat Indonesia suka dan banyak yang berobat ke Malaysia, ke Penang, benar ya Mbak ya. Okay. Sebab kalau kita lihat Malaysia dengan Indonesia itu begitu dekat sekali ya. Betul. Ya, lebih dekat, terutama dari Medan ya. Dari Medan, kalau 1 jam aja perjalanan. 1 jam 45 minit. 45 menit ya. Kalau Medan ke Penang tu lagi dekat. Iya. Kemudian dalam 30 minit gitu kan. Jadi kita lihat adalah Malaysia, di rumah sakit di Malaysia ini membantu pasien-pasien yang ingin mendapatkan second opinion ataupun alternatif rawatan yang tidak ada di Indonesia. Ya, itu adalah tanggungjawab Malaysia Healthcare di situ. Oke, baik Kak Farah, nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi ini pertama saya mau dibawa kemana dulu ini kira-kira? Jadi ini adalah kantor Malaysia Healthcare di Kuala Lumpur. Jadi kami selain daripada Indonesia, kami juga mempunyai perwakilan di negara-negara lain seperti di China, di Vietnam dan juga di Myanmar. Jadi kerjaan sama juga memberi informasi, membantu pasien-pasien internasional. Ya, jadi kalau Indonesia itu pasiennya paling ramai datang dari Indonesia. Betul. Kalau kita lihat ya data pada tahun 2019, 670,000 pasien. Wow, 2019. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Pandemi itu adalah sebanyak 670,000 pasien dari Indonesia berobat ke Malaysia. Daripada data tersebut, 60% adalah dari Sumatera. Wow. Ya, patutnya dari Medan lah. Kayaknya MRTC harus banyak-banyak dipromo ke Medan nih. Ya, jadi membantulah Mbak. Membantu ya. Sebab kebanyakan kalau pasien kita yang di Medan itu kalau berobat ke Jakarta tu mungkin jauh. Betul. Daripada ke Penang dan lebih ke Kuala Lumpur. Ya, lebih dekat. Ya, itu yang kita bilang itu Malaysia Healthcare itu adalah lebih dekat dan lebih terjangkau. Harganya begitu terjangkau dan lokasinya begitu dekat dengan Indonesia. Oke, nah ini apa nih Kak? Ya, ini adalah kantor kita. Ini teman-teman kita dari MRTC yang membantu untuk promosi dan juga mengadakan aktiviti-aktiviti di Indonesia untuk pasien-pasien di Indonesia. Ya. Nah, di Penang juga kita ada launch, hanya ada launch atau ada kantor perwakilan juga? Di Penang selain daripada rumah sakit yang ada di sana, ada launch kita di situ. Jadi rumah sakit kita menerima pasien melalui launch kita di Penang. Jadi kalau ikutkan fasilitas yang kita berikan kepada pasien dari Indonesia terutamanya adalah dari end ke end, dari saat datang ke Malaysia dari bandara hingga ke rumah sakit dan pulang semula ke Indonesia. Jadi saya kalau nanti mau berobat ke Malaysia pemirsa, saya tinggal hubungi Mbak Farah, tinggal kontak MRTC, Mbak, I need your help. Yes, help is there. InsyaAllah kita bantu ya selagi yang kita bisa. Ini kita mau kemana lagi nih Kak Farah kira-kira? Jadi mungkin hari ini kita dapat berjumpa dengan CEO kita ya. CEO kita Encik Muhammad Daud, Muhammad Arif akan di Temu Ramah untuk mendengar daripada beliau apakah harapannya dan apa yang telah kita capai pada tahun 2022 dan apa yang kita lihat ke tahun hadapan 2023. Baik. Sekarang kita samperin beliau ya. Ayo, silakan. Saya perkenalkan CEO Malaysia Healthcare, Encik Muhammad Daud. Mungkin bisa boleh bertanya ya, mengenai harapan beliau. Baik. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum, Cik Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Wana. Ya, Wana. Daripada Indonesia. Boleh ya? Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih for coming. We are very happy to have you. This is our office here. This is first time? No, I've been many times in Malaysia, but it's always lovely to visit Malaysia actually. But to ke office NHTC? Office, pertama kali. First time, pertama kali. Kami amat gembira dapat host to your crew and yourself. Please have a seat. Silakan Mbak. Pemirsa Inspirasi Pagi, saya sudah bersama dengan narasumber yaitu CEO Malaysia Healthcare Travel Council, yaitu Encik Muhammad Daud Muhammad Arif. Apa kabar? Kabar baik. Wana, terima kasih. Mengawali tahun ini kira-kira sibuk apa? Tahun ini tapi sebelum itu pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kepada semua warga-warga Indonesia, khususnya di Medan, dan saya juga mengucapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Sebab kita ni menjaga kesihatan dalam industri kesihatan. Untuk pulang berbalik kepada soalan untuk tahun ini, alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang amat baik untuk industri kesihatan di Malaysia dan juga seratannya di dunia. Pertama sekali yang kita dapat lihat
bagi Malaysia, benda yang pertama yang sangat penting adalah bagaimana kita dapat membantu para pesakit yang datang, pasien-pasien yang datang ke Malaysia. Oleh itu, masa penutupan sempadan pada sehingga awal tahun 2022 di Malaysia, kami mewujudkan gelombang perjalanan, gelembung perjalanan bagi pasien-pasien daripada selatan dunia, terutama sekali daripada Indonesia, untuk membolehkan mendapat rawatan di Malaysia. Walaupun kebanyakan sempadan di dunia masih tutup. Bagi kami, akses kepada perawatan itu adalah amat penting, terutamanya kepada pesakit-pesakit atau pasien-pasien yang kritikal. So itu salah satu bagi saya yang sangat penting untuk kita memastikan kita dapat merawat pesakit kita. Kira-kira tahun-tahun sebelumnya ketika pandemi dan sebelum pandemi, capaian-capaian yang sudah berhasil dilakukan oleh MATC apa-apa saja? Sangat memberangsangkan, pencapaian-pencapaian yang kita dapat lihat. Yang pertama sekali, bila kita bandingkan daripada zaman pandemi ditutup tahun 2022 tahun lepas, sehingga bulan 3 bulan Mac masih lagi ditutup, dan awal bulan 4 dibuka sempadannya. Bila dibuka sempadannya, kami amat gembira melihat makin banyak pasien yang datang ke Malaysia. Betul. Dan bila datang ke Malaysia itu bagi kami ianya petanda kepercayaan, kepercayaan pasien-pasien antarabangsa yang datang ke Malaysia, terutamanya daripada negara-negara Indonesia. So ini satu bagi kami adalah satu motivasi dan kepercayaan diberikan oleh para pesakit yang datang. Dan kami dapat lihat jika dibandingkan daripada suku tahun pertama tahun 2022 dibandingkan dengan suku tahun ketiga tahun 2022, peningkatan bilangan para pasien yang datang ke Malaysia melipat kali ganda sebanyak 16 kali ganda. Wow. So itu sahaja yang memberi semangat kepada saya, kepada warga-warga MHTC di sini, sebab kami dapat melayan, dapat memberi bantuan terutama sekali termasuk hospital-hospital di Malaysia. Dan dalam itu kami lihat juga pada tahun ini, pada tahun 2022 selepas sempadan dibuka, kita dapat lihat pengiktirafan dan juga saya kata review atau komen yang diberikan oleh para pesakit. Ramai yang mengatakan Malaysia sudah ready, Malaysia sudah bersedia untuk menerima pesakit. Rakan-rakan hospital swasta juga sangat bersungguh-sungguh untuk memastikan rawatan yang diberikan oleh pesakit-pesakit ini dapat dilaksanakan dengan baik, supaya kita dapat membantu lagi pesakit. Selain daripada itu, MHTC juga dan juga sektor kesihatan di Malaysia juga telah diiktirafkan dengan banyak anugerah-anugerah pada tahun 2022. Sejak sempadan dibuka saja, anugerah seperti Stevie Award di mana ia memberi pengiktirafan dari segi branding dan kempen promosi. Kita juga dapat Best Medical Tourism Destination daripada International Medical Travel Journal. Itu beberapa tahun yang berturut-turut Kita juga dapat Destination of the Year daripada Global Asia Pacific. So ini salah beberapa anugerah ataupun pengiktirafan yang telah diberikan oleh badan-badan antarabangsa ke atas perkhidmatan penjagaan kesihatan yang dilaksanakan oleh Malaysia. Ini tentunya menjadi harapan bagi pemerintah Malaysia juga, terutama di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah, kira-kira untuk tahun 2023 mengawali tahun ini, kira-kira apa saja yang ingin dicapai? Mungkin pastinya lebih baik di tahun-tahun sebelumnya, Cik. InsyaAllah. Kami, macam saya bilang tadi, pasien itu yang penting. Pasien itu yang penting. Kami laksanakan semua perkhidmatan ataupun semua program-program inisiatif mempunyai dengan pandangan bahawa pasien itu di tengah-tengah. Apakah yang harus dilaksanakan oleh Malaysia dan juga hospital-hospital rakan kami di Malaysia untuk memastikan perjalanan pasien itu daripada mula hingga akhir dijaga dengan baik. Pasien ini berbagai-bagai. Pasien daripada Indonesia dia paling banyak dan paling familiar, paling biasa dengan Malaysia. So ada yang boleh datang begitu saja, tapi ada yang mahukan bantuan daripada mula hingga ke akhir. So apa yang kami ingin laksanakan untuk tahun 2023, memastikan pengalaman datang ke Malaysia ini adalah baik, dapat melaksanakan penjagaan kesihatan dengan baik, insya-Allah dengan resultnya yang baik, dan juga boleh pulang dengan baik. So itu yang kami ketengahkan untuk tahun 2023. Kami juga lihat dari segi bagaimana kalau kami ingin membantu pasien ini yang datang, bagaimana kami boleh menetapkan mana-mana rumah sakit yang sesuai untuk mereka datang sini. Dan kami juga ingin membantu para pasien ini dari segi
bagaimana mereka boleh mendapatkan second opinion. Bagi Malaysia Healthcare Travel Council dan juga Malaysia ini, kami melihat Indonesia ini sebagai rakan rapat, serumpun, rakan rapat. Betul. Enggak ada competition. Ya. Kami pasti perkhidmatan kesihatan di Indonesia juga turut bagus, tapi apa yang Malaysia ingin tawarkan, terutama sekali bagi tahun 2023, ialah second opinion ataupun alternatif, ya, tawaran pilihan yang lain. Sudah rawat di sana, ingin rawat di Malaysia pun boleh, ya. Di sini kami bekerja sangat rapat dengan rakan-rakan kami di Indonesia juga. Baik, terima kasih Encik Muhammad Daud Muhammad Arif selaku CEO MHTC Malaysia, dan thank you for inviting us. Terima kasih juga sudah diundang datang ke sini, sebuah pengalaman baru bagi kami juga bisa berbincang dan memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia lebih dekat mengenai Malaysia Healthcare Travel Council. Oke, terima kasih Encik atas waktunya. Nah, pemirsa Inspirasi Pagi, kita akan berbincang lagi, masih membahas tentang MHTC di Malaysia ini, dan tentunya di segmen berikutnya jangan kemana-mana. Bagaikan harapan menggenggammu, makna kehidupan, karena kamu cermin kasih sayang. Dampingi dengan cinta setiap detik berdatang hingga kembali indah, semua sempurna seperti sedia kala bersama Malaysia, sambut esok yang bahagia dengan semangat dan keyakinan menyongsong masa depan. Hanya di Malaysia selalu ada di sampingmu, mendampingimu hingga tawamu menyambut hari baru. Malaysia, hanya di Malaysia. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Experiencing true care is what we need when it comes to our health and of those we love. True care ensures everything goes well and stays well. It's about sharing our heartfelt emotions and turning them into action. True care comes across as gestures that matter. It provides assurance that is inherent and feels absolutely natural. True care is about reaching out and reaching in. It's the warmth of home wherever you are. It is a language everyone can understand. True care is not limited by geographical borders. It can be enjoyed by any age and gender. No matter who you are or where you're from, choose Malaysia for your health so that you too can experience true care in our well-designed navigation, in our well-planned medical tour itinerary, in our well-equipped state-of-the-art facilities, in our well-structured fee system,
and our well-skilled experts and medics. Experience true care. Experience Malaysia Healthcare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di program Inspirasi Pagi bersama saya, Puan Nasari. Perjalanan saya ke Malaysia hari ini juga membawa saya ke salah satu rumah sakit terbesar dan terlengkap secara fasilitas, yaitu di Malaysia. Dan rumah sakit ini berlokasi di kota mandiri dan berkembang pesat, yaitu Sunway City. Pasti sudah tahu nama rumah sakitnya, yaitu Sunway Medical Center. Nah, sebagai salah satu rumah sakit terbesar dan fasilitasnya terlengkap di Malaysia, Sunway Medical Center dinobatkan sebagai Standout Jury Award for Best Hospital of the Year in Asia Pacific 2021 dan sebagai Medical Tourism Hospital of the Year di Asia Pasifik pada APEC Healthcare and Medical Tourism Award tahun 2018, 2019 sampai 2020. Wow, 3 tahun berturut-turut rumah sakit ini mendapatkan predikat sebagai APEC Healthcare and Medical Tourism Award. Dan selain itu, Sunmed atau Sunway Medical Center ini juga menjadi pelopor dalam adopsi teknologi baru dan secara resmi memperoleh sistem digital positron emission tomografi atau computed tomography PET-CT. Nah, untuk berbincang terkait hal ini karena ada banyak fasilitas dan teknologi baru yang diadopsi oleh rumah sakit ini, maka saya tidak sendiri. Sudah ada dokter yang bersama saya saat ini. Saya perkenalkan, yaitu Dr. Nick Muhammad Aslan selaku konsultan. Maksud saya adalah selaku clinical oncology dan head of oncology di Sunway Medical Center. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sebagai salah satu sebagai seorang head of oncology di Sunway Medical Center, boleh diceritakan pengalaman dokter sebagai cancer management di rumah sakit ini? Merawati sakit kanser di rumah sakit Sunway adalah komplit dan komprehensif. Kerana merawat pesakit kansernya bukan hanya dengan kemoterapi, radioterapi, tapi ianya perlu daripada awal hingga akhir. Dan di Sunway ini fasilitas seperti ibu bilang tadi adalah cukup lengkap, daripada PET-CT-nya ya, untuk diagnosa kankernya, daripada laboratory ya, untuk menentukan apa kansernya, dan daripada spesies-spesies yang lain untuk membantu saya untuk merawat pesakit dengan komprehensif dan holistik. Okay. Kebanyakan masyarakat atau mostly people mereka tahu bila penyakit kanker itu hanya bisa diobati dengan kemoterapi. Nah, boleh dokter jelaskan sebenarnya bagaimana tahapan penanganan untuk pasien kanker? Ya, benar ibu. Ya, tanggapan umum ya hanya kemoterapi, tetapi sekarang ini kita ada pelbagai perawatan selain pada kemoterapi. Contohnya kita ada targeted therapy, immune therapy, specialized radiation therapy, dan banyak-banyak yang lain. So, mana satu yang lebih cocok untuk pesakit, semuanya bergantung kepada kanker penyakit, stadiumnya apa, dan lokasi kansernya. So, perawatan untuk setiap pesakit sekarang ini berbeza-beza. So, walaupun patient A ada kanser paru-paru, kanser B pun paru-paru, tidak seharusnya perawatan mereka sama. Sekarang ini kita praktikkan personalized cancer treatment, di mana setiap rawatan kanser untuk pesakit semuanya personalized dan ikut masing-masing kansernya. Oke, rata-rata jenis kanser apa yang paling banyak ditangani dokter di rumah sakit Sunway Medical Center ini? Kanser yang sering dirawat adalah kanser payudara, kanser kolon atau kanser usus, kanser payudara, dan juga daripada Indonesia juga kelihatan banyak juga kanser hati dan kanser empedu. Apa yang membedakan secara medical treatment di rumah sakit ini dengan rumah sakit lainnya yang ada di Malaysia?
Pada saya rumah sakit Sunway ini cukup lengkap. Maksudnya kalau pasien kemari di Sunway, ya, mereka tidak perlu ke rumah sakit yang lain. Semuanya ada untuk tangani sama ada masalah kanker mereka atau penyakit-penyakit medikal yang lain yang ada. Seperti kita ketahui, tidak semua orang hanya ada sakit kanser, setengahnya ada sakit diabetes, ada masalah tensi. Sudah itu semuanya kita ada spesialis lain yang bisa membantu untuk memastikan pesakitnya dapat sudahi perawatannya dengan elok, dengan aman. Nah, secara medical facilities yang dimiliki oleh rumah sakit ini, mungkin dokter bisa menjelaskan apa saja fasilitas pendukung untuk kesembuhan pasien kanker di rumah sakit ini. Yang kita ada, satunya rawatan untuk merawat penyakitnya, kita ada yang khusus. Contohnya kita ada mesin radioterapi hanya khusus untuk otak, iaitu dinamakan gamma knife. Dan kita ada juga fasilitas radioterapi khusus untuk contohnya kanker di nasopharynx atau di kasar kepala. So itu kita punya mesin tomoterapi yang rawatannya lebih elok. Dan lain-lain, kita sekarang ini bisa melakukan rawatan whole body radiotherapy, yang itu untuk kanser-kanser yang limfoma atau leukemia. Nah, selain pada itu kita ada juga bantuan-bantuan lain. Kita ada palliative care, kita punya fisioterapi adalah lengkap, dan kita bisa juga melakukan tes-tes seperti genetik tadi untuk menentukan rawatan targeted atau imunoterapi mana yang paling cocok untuk pesakit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pesakit atau pasien untuk menjalani salah satu treatment ataupun medical treatment di rumah sakit ini khusus untuk penderita kanker? Itu terpulang rawatan apa yang disarankan. Contohnya kalau gamma knife, gamma knife rawatannya bisa diselesai dalam 1 hari dan tidak perlu inap, bisa rawat jalan saja. Tapi harus kembali lagi untuk melakukan terapi itu atau tidak? Tidak. Ya, contohnya kalau hanya 2-3 tombok, mungkin bisa dengan 1 kali saja rawatan. Kadang-kadang untuk gamma knife perlu 2 atau 3 kali, 1 bulan kemudian. Untuk lain, contohnya seperti rawatan kemoterapi, itu pun bisa dilakukan secara rawat jalan. Radioterapi itu bergantung. Kalau radioterapi ada yang 2 minggu, ada yang 6 minggu. Itu mungkin perlukan lebih tempoh yang lebih lama untuk berada di rumah sakit. Baik dokter, saya penasaran dengan alat gamma knife yang dimiliki oleh Sunway Medical Center. Kita boleh nanti dokter ajak saya untuk melihat bagaimana sih boleh, ya, bentuk ataupun mengoperasikan gamma knife itu, karena dari namanya serem dok, pisau. Iya, kira-kira pakai pisau atau enggak? Kita boleh ke sana ya dok? Boleh, oke. Nah, kalau kita tadi berbincang dok mengenai sepintas clinical onkologi di rumah sakit ini, di hospital ini, kita akan melihat langsung salah satu teknologi yang dimiliki oleh hospital ini, yaitu gamma knife. Nah, saya penasaran ini dok, gamma knife ini seperti apa? Namanya serem, knife, pisau. Benar kan ini menggunakan pisau? Boleh dijelaskan kita sambil tur ini ya dok ya, untuk melihat salah satu teknologi yang dimiliki oleh hospital ini. Boleh dijelaskan dok? Baik ibu. Nah, namanya memang namanya gamma knife, tapi ini bukan bermaksud mesinnya keluarnya pisau knife, tapi itu hanya terma untuk menggambarkan rawatan untuk di otak secara precise, accurate, seperti operasi tetapi menggunakan gamma. Gamma adalah terma untuk radiasi. So di dalam mesin ini ada dia punya alat radiasi. So ada radiasinya difokus seperti knife yang tepat untuk di kawasan di otak yang kita ingin merawat. Boleh kita lihat lebih detail ya dok ya,
seperti apa alat ini bekerja, teknologi ini bekerja, dan apa yang membedakan teknologi ini dengan teknologi-teknologi sebelumnya. Okey, baik. Okey, ini seperti semua dapat lihat. So ini adalah mesin namanya Gamma Knife. Ya. Kalau dapat dilihat di sini ditulis namanya Icon. Icon, okey. Icon maksudnya ini adalah model yang paling baru, yang paling terkini. So Gamma Knife Icon adalah yang paling baru untuk merawat kondisi yang di otak. So kondisinya tidak semestinya tumor atau kanker, tetapi mesin ini berupaya merawat kondisi yang bukan tumor. Contohnya trigeminal neuralgia, acoustic neuroma. So mesin sini apa yang berlaku? Pasiennya akan tidur di sini. Okey. Dia tidur di sini dan kepalanya di sini. Dan mesin ini kalau mesin yang lama punya, yang bukan Icon, pasiennya perlu dipakai frame, maksudnya besi, dan di skru di kepala. Tetapi yang ini lebih aman kerana pasien hanya pakai masker saja. Dia pakai masker dan diletak di sini. So masa rawatan Gamma Knife, pasien tidak merasai apa-apa. Tidak ada rasa sakit, dan pasiennya tidak perlu tidur, tidak dibius total. So semasa rawatannya sudah bersedia, katil ini akan bergerak dan kepala pasiennya akan masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam. Seluruh tubuh akan masuk ke dalam atau bagian kepala saja? Bagian kepala saja. Dan rawatannya akan semuanya berlaku di dalam ini. Ya. Selama berapa lama ketika alat ini bekerja untuk memeriksa kondisi pasien? Okey, itu bergantung kepada kondisi apa. Contohnya kalau kita merawat kondisinya satu bahagian saja di otak yang tidak besar, itu mungkin mengambil masa 1 jam atau 2 jam untuk selesai. Tapi contohnya ada kadang-kadang kita perlu merawat kanser yang ada menyebar di otak. Contohnya ada 15 titik, 20 titik, itu mungkin mengambil masa 8 jam, 10 jam. Dan mesin ini tidak perlu terus-menerus untuk merawat. Contohnya kalau ada pasiennya, rawatannya perlu 5 jam. Tidak seharusnya pasiennya perlu baring, tidak bergerak 5 jam. Dan pasiennya kalau contohnya sudah capek ke apa, biasanya bisa diberhenti. Oh, bisa berhenti. Bisa berhenti, istirahat, sambung kembali. Dan apabila berhenti, tidak perlu risau dosisnya sebab ini semuanya dikontrol komputer. Apabila pasiennya kita berhenti, nanti apabila disambungnya akan disambung tepat pada waktu yang diberhenti. So semuanya accurate dan tidak perlu risau. Tingkat keberhasilan untuk menggunakan alat ini terhadap pasien yang dengan penyakit tertentu kira-kira berapa persen? Daripada pengalaman saya bisa katakan lebih daripada 80%. So merekanya semuanya yang contohnya kalau ada kanser di otak, kita sudah diberi sinar Gamma Knife. Apabila diperiksa kembali MRI 2 bulan 3 bulan, 80% sianya sama ada sudah kecil atau sudah hilang. Tapi ngomong-ngomong, ini alat ini hanya ada untuk seluruh Malaysia nih, hanya dimiliki oleh Stanway kah? Untuk Icon, ya kita antara hanya yang ada yang paling baru sekali di Malaysia. Ya, ada Gamma Knife di rumah sakit lain, tapi mereka tidak ada Icon. Dok, untuk rekod jumlah pasien yang berhasil ditangani oleh rumah sakit ini terkait penyakit yang dokter bidangi, boleh disampaikan? Okey, semenjak mesin ini kita ada di rumah sakit ini semenjak tahun 2018, kita jumlah pasiennya yang telah dirawat adalah lebih daripada 600 pasien. So maksudnya kita sudah ada banyak pengalaman merawat pasien menggunakan Gamma Knife. Termasuk dari Indonesia kah? Iya, termasuk Indonesia. Banyak ya dok dari Indonesia. Banyak ya. Oke. Baik, sebab tadi bila saya mendapat referensi bahwa ada banyak warga dari Indonesia juga yang datang ke Stanway ini untuk mengkonsultasikan bahkan berobat rutin di Stanway Hospital ini. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa, saya masih akan berkeliling di rumah sakit ini karena ada banyak fasilitas, kemudian tentunya perlengkapan yang canggih yang hanya dimiliki oleh Stanway Hospital.
memberikan harapan, menggenggammu makna kehidupan, karena kamu cermin kasih sayang. Dampingi dengan cinta setiap detik berdatang, hingga kembali indah, semua sempurna seperti sedia kala. Bersama Malaysia sambut esok yang bahagia, dengan semangat dan keyakinan menyongsong masa depan. Hanya di Malaysia selalu ada di sampingmu, mendampingimu hingga tawamu menyambut hari baru. Semua Malaysia, hanya di Malaysia. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Experiencing true care is what we need when it comes to our health and of those we love. True care ensures everything goes well and stays well. It's about sharing our heartfelt emotions and turning them into action. True care comes across as gestures that matter. It provides assurance that is inherent and feels absolutely natural. True care is about reaching out and reaching in. It's the warmth of home wherever you are. It is a language everyone can understand. True care is not limited by geographical borders. It can be enjoyed by any age and gender. No matter who you are or where you're from, choose Malaysia for your health so that you too can experience true care in our well-designed navigation, in our well-planned medical tour itinerary, in our well-equipped state-of-the-art facilities, in our well-structured fee system, and our well-skilled experts and medics. Experience true care. Experience Malaysia Healthcare. Anda kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa. Bila di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai penanganan untuk pasien dengan sakit kanker di Sunway Medical Center, maka pada segmen ini saya juga tidak sendiri. Sudah bersama saya seorang konsultan bedah ortopedi, yaitu Dr. Chua Hua Sen, yang akan membahas juga berbagai penanganan medis terkait dengan bedah ortopedi. Halo dokter, apa kabar? Halo, hai, kabar baik. Kabar baik ya. Sebelumnya lagi sibuk apa nih? Sebelum ini baru buat pembedahan, satu pembedahan gantian pinggul. Gantian pinggul. Nah dokter, tadi saya sudah mendapatkan berbagai referensi terkait dengan penanganan bedah ortopedi di Sunway Medical Center ini. Nah sebelum kita mengarah kepada topik itu, saya ingin tahu dokter boleh sharing pengalamannya selama bergabung di manajemen ini. Saya menjadi seorang dokter pakar ortopedi sejak tahun 2010. So semenjak itu pun sudah mula membuat pembedahan gantian sendi, pinggul dan juga lutut sejak 2010.
tahun 2014 saya membuat fellowship di Australia, di Brisbane. Masa itulah saya diajar tentang macam mana untuk buat gantian sendi dengan menggunakan robotik. Oke. So saya rasa robotik ini sangat bagus. So sentiasa dalam pandangan saya untuk membawa teknologi ini ke Malaysia. So banyak tahun juga saya berusaha dan semenjak 2021 dengan pertolongan daripada Medical Center Sunway, kita berjaya untuk membawa teknologi robotik ini ke dalam ke negara ini lah. Dan semenjak itu pun kita buat banyak pembedahan gantian sendi ini dengan menggunakan robotik. Oke. Nah, menarik sekali dokter terkait dengan robotik tadi ya. Sepertinya saya juga ini sesuatu yang baru buat saya, something new for me. Nah, sebelum kita membahas tentang topik itu, saya pengen tahu dok, di Sunway Medical Center ini ada berapa banyak pasien yang sudah dokter tangani untuk bedah ortopedi yang menggunakan sistem robotik tadi? Oke, dengan robotik sampai sekarang saya ingat lebih kurang 200 lebih lah. 200 lebih semenjak Julai 2021 kita mula buat patient yang pertama. 2022 April macam tu kita capai 100, sampai sekarang lebih kurang 200 lebih lah. Saya rasa mungkin dalam bulan depan gini akan capai 300 lah. Oke, dok, mungkin boleh sharing juga berkaitan dengan bedah ortopedi ini. Sebenarnya pasien itu mengalami, saya ingin tahu ortopedi itu mencakup apa saja, seperti supaya pemirsa juga memahami bahwa ortopedi tidak sebatas sendi saja gitu, tetapi apa saja yang termasuk dalam bedah ortopedi, dok? Betul. So dalam bidang ortopedi ini sebenarnya bidang yang merangkumi semua tulang-tulang, tulang-tulang dan sendi-sendi, yang kebanyakannya tulang-tulang di kaki, tangan dan juga tulang belakang. So ini bahagian ortopedi lah. Selepas itu selalunya masa kita belajar dulu, selepas menjadi doktor, belajar nombor 2 master tu untuk jadi pakar ortopedi. Selepas itu buat masa sekarang kebanyakan daripada kita tidak stop hanya sebagai pakar ortopedi, kita subspecialize. Kita belajar lagi untuk menjadi subspecialist pakar ortopedi dalam bahagian spine, bahagian tulang belakang saja, ataupun bahagian kanak-kanak, ataupun bahagian sports. Macam untuk Dr. Chua, saya bahagian lutut dan pinggul. Itu kita subspecialist. Dari 200 pasien pesakit yang pernah dokter tangani, rata-rata mereka khususnya itu punya gejala di mana, sakit di mana, dok? So apa yang tadi saya cakap tu, yang 200 lebih itu semua hanya gantian sendi dengan menggunakan robotik saja. Kalau kira lain-lain lebih banyak daripada 200, tapi yang 200 ni hanya menggunakan robotik untuk gantian sendi, pembedahan gantian sendi. So lutut ataupun pinggul lah. So kebanyakan pesakit-pesakit gini sebab lutut sama ada lutut ataupun pinggul sudah pun rosak, sendi itu sudah robak, sudah tidak bisa jalan banyak lagi, sakit, bengkok, dan kita buat operasi. Nah ini saya penasaran, mungkin ini bukan dok bentuknya? So ini salah satu daripada robot yang kita ada di Sunway Medical Center. Dalam masa sekarang Sunway kita ada 2 robot untuk buat pembedahan sendi. Ini robot pertama kita panggil Meko, satu lagi robot Rosa. So dari segi Meko dan Rosa, 2 jenis ni, Meko ni bisa buat 3 jenis pembedahan. Baik. Pembedahan pinggul total, pembedahan lutut total, dan juga pembedahan lutut yang separuh, half. Untuk Rosa hanya bisa buat pembedahan gantian lutut total. Baik. Nah, kayaknya akan lebih seru ya dok ya kalau kita langsung mendemokan alat dan melihat langsung bagaimana bentuk alat robotik ini yang dimiliki oleh Sunway Medical Center ini. Jadi boleh ya dok ya ajak saya ke ruangan. Kita pergi tengok. Jom kita ke sana ya. Inilah robotnya.
Oke. Nah, oke dok, saya agak terpana nih ngelihat alat yang ini pertama kalinya saya lihat alat robotik seperti ini. Dokter boleh jelaskan bagaimana sistem bekerjanya alat ini, dok? So ini robotnya gini. So sana kan macam komputer. Ya. Komputer di situ dan itu macam mata robot. Dan bahagian inilah robot arm lah. Robot punya pemegang untuk apa-apa kalau kita mau buat operasi. Yang ini yang memegang benda-benda yang untuk buat operasi. Okay. So itu kan model untuk kita tengok pesakit. Ini. Itu salah satu contoh bedah lutut. sendi lutut ya? Sendi lutut. Oke. Dok, ketika operasi berlangsung, apa yang dokter lakukan? Apakah hanya melihat alat ini bekerja atau dokter memonitoring alat ini bagaimana, dok? Oh tidak. Sebenarnya saya pun kita kan dokter bedah. Memang dokter akan buat bedahan semua dalam bagian pesakit. So macam gini, masa kita buka dari segi potong apa-apa untuk boleh nampak sendi-sendi itu semua dokter yang buat. Okey. Selepas itu kita akan masukkan pin-pin ini dan robot tu akan tengoklah dan tahu bagaimana mana lututnya. Kita akan masukkan data-data dan pergerakan ini sekarang robot akan track, akan tahu di mana semua bahagian lutut ini. Dan robot hanya datang masa perlu. Masa perlu seperti katakan masa kita mau potong tulang atau apa-apa. Robot ini akan datang untuk kita pegang robot dan potong tulang. So pembedahan itu tidak bisa dibuat sepenuhnya oleh robot sahaja, bukan. Tapi dokter bedah mesti ada di situ juga. Artinya robot ini bisa bagaimana ya kalimat medis yang benar? Kalau diperintahkan mungkin kurang cocok ya, tapi diminta, tapi dengan data yang dimasukkan oleh dokter untuk melakukan pembedahan. Betul. Oke. Nah, dok, yang saya pahami untuk melakukan pembedahan itu kan butuh beberapa, ada dokter spesialis, juga ada beberapa tenaga medis lainnya. Nah, dengan alat canggih seperti ini, kira-kira berapa tenaga medis yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah proses bedah? So untuk pembedahan robotik begini, untuk pembedahan seperti biasa konvensional memang ada dokter bedah seorang, lepas itu ada asisten satu orang dan satu nurse. Okey, 3 orang gini. Disebabkan kita mau pakai robot, so akan ada satu lagi yang panggil Meko Product Specialist. Dia orang akan ada di luar kawasan daripada pembedahan untuk tolong dokter bedah untuk kontrol robot ini juga. So tambah lagi satu orang. Oke. Nah, berapa lama biasanya proses bedah itu dilakukan? So untuk pembedahan sendi atau di pinggul misalnya? Pembedahan gantian sendi ini terpulang kepada dokter-dokter, kan lain-lain dokter lain-lain speed, tapi lebih kurang dalam 60 hingga 75 menit. Oke, nah apa sih dok manfaatnya, benefitnya dengan menggunakan alat ini bagi tim medis yang ada di sini, termasuk bagi pasien? So untuk tim medis, saya rasa dengan adanya robot dia akan meringankan kerja-kerja kita, kan? Untuk doktor akan rasa lebih confident dengan tahu katakan apa-apa yang kita buat tu lebih selamat kepada pesakit dan lebih tepat. Okey. Dan untuk pesakit, ketepatan itu sangat-sangat penting. Untuk sendi-sendi yang kita masukkan tu, kalau sendi itu dimasukkan dengan sangat tepat untuk individu yang lain, dia akan rasa lebih enak, lebih nyaman, lebih senang, lebih kurang sakit, lebih cepat untuk sembuh. Dan sendi yang masuk itu akan tahan lebih lama. Semua ini kebaikan-kebaikan dari segi robotik. Oke, jadi robot ini juga bisa menganalize secara personal kondisi sendi masing-masing pesakit. Ya, betul. So sebelum kita mau buat satu gantian sendi untuk pesakit, kita akan hantar pesakit itu untuk buat satu CT scan yang special. CT scan itu kemudiannya dia akan dibuatkan sesuatu analisa dan hantar satu report kepada dokter. Dokter akan tengok dalam komputer gini untuk tahu macam mana sendi ini rosak di mana, bahagian mana. Setiap individu kan lain-lain. So kita akan plan juga. Sebelum kita buka operasi ini sudah plan. Ini sendi apa yang bisa dimasukkan, sendi apa yang lebih sesuai, dari segi berapa banyak tulang yang harus dipotong, dibuang untuk masukkan sendi. Semua ini akan menjadi lebih personalized. Oke, nah kemudian
Ini kan termasuk cara yang modern. Semua serba praktis dengan robot. Nah, kemudian apa bedanya dengan mekanisme tradisional untuk satu proses bedah ortopedi, khususnya di sendi dan pinggul? So dari segi kalau dibandingkan daripada robotik dengan yang ini, yang nomor satu untuk robotik harus dibuat CT scan sebelum operasi, itu nomor satu. Nomor dua, masa dioperasikan robot-robot ini akan masuk untuk tolong. Dia akan jadi lebih tepat, lebih senang, lebih cepat, dan pemulihan akan lebih cepat. Itulah yang saya rasa perbezaan yang paling banyak dari segi robotik. Baik, dok, saya penasaran nih, gimana sih kalau alat ini dioperasikan? Bisa di demo nggak nih? Can we do like demo, small demo? Bisa, boleh ya? Oke. Kita mulai dari mana nih, dok? So kita mulai dari sini, you tengok dari situ. So setiap kali masa dokter sebelum buat operasi, kita akan ada planning. Itu planning, so macam ini Meko Product Specialist dia akan ada di sini, dia tunjukkan macam mana planning dia. Sebelum saya potong, sudah saya beritahu, bisa tahu planning bagaimana. Oke? So subsequently, selepas tu saya akan potong, buka apa-apa semua. Lepas tu kita akan buat dari segi registration. Ini memasukkan data pasien ya? Nah, ini data-data pasien untuk masukkan yang live punya dengan yang CT scan, dua-dua data itu dicampur sekali. Oke. Wah, canggih sekali loh pemirsa. Ini misalnya melakukan bedah di mana nih, dok? So ini semuanya di bagian lutut. Di bagian lutut, baik. Bagian lutut. So ini registrasi. Kita register. Kalau bedah dengan robotik ini 60-70 menit, kalau tradisional bisa berapa lama? Tradisional lebih kurang sama juga, lebih kurang sama. Ini kita masukkan data-data yang patient ini secara live. Oh, dari sini langsung terkoneksi ya, dok ya? Wow. Oke, ini mendetek lokasi-lokasi yang sakit ya, dok? Ya, betul. Yang mendetek lokasi-lokasi di mana lutut pesakit ini sekarang. Wah, saya jadi belajar hal baru nih pemirsa tentang bedah ortopedi. Jadi sebenarnya yang sakit itu biasanya bagian dalam sini ya, dok? Bagian nih, bagian lutut kan dalam kan sendi. Kalau you punya tulang rawan sudah haus, dia akan sakit. Tapi rata-rata mereka pesakit yang punya masalah di sendi lutut ini rata-rata usianya berapa ya, dok ya? So untuk sendi lutut kebanyakannya dalam lingkungan 60 hingga 75, 80 gini. Dan untuk sendi pinggul kadang-kadang lebih muda. Oh iya. Ada nggak sih yang usianya muda? Serem juga nih. Ada juga yang kebanyakan yang usia muda-muda itu disebabkan pernah ada kecederaan. Kalau pernah ada kecederaan, kadang-kadang sendi itu rosakkan lebih cepat. Ada kaitannya dengan lifestyle nggak sih, dok? Lifestyle juga ya. Kadang-kadang kalau badan berat. Oh, obesitas. Makan terlalu banyak. Oke. So, selepas ini, kan kita akan prepare, dia akan tahu. Bone preparation. Oh, ini lain lagi staffnya. So robot akan masuk ya. Nah, ini mulai apa nih, dok? Mulai sekarang kan robot kena masuk untuk kita, selepas kita sudah buat registration. Robot akan masuk untuk tolong kita membuat pemotongan tulang sebelum kita memasukkan sendi. Betul. Can I see robot? Oke. Baik, ini pemirsa kita akan mulai lihat nih alat
atau robotiknya sudah mulai bekerja. Suaranya halus jadi tidak terlalu mengganggu konsentrasi ya dok ya. So beginilah. So disebabkan sudah planning, kita sudah tahu kan sini tulang dia yang apa harus dibuang. Susah lagi saw ni akan potong tulang. Nah, ini pisau untuk potong tulang. So gini. So apa yang harus kita buat sekarang untuk men-shapekan tulang tu kepada shape yang kita mau, dan untuk masukkan sendi palsu gini. Oke, ini sendi baru. Untuk sendi baru ni. Oke. Nah, untuk kita masukkan sendi baru. Sendi ini akan dalam apa-apa angle yang kita mau, yang lurus apa-apa angle yang kita mau. Kita akan potong gini. Di bagian yang ini tadi ya dok ya. So untuk demonstrasi saya akan buang saw lah, saw untuk bahaya. So dia akan dipegang, tarik kan robot arm, tengok dia akan gerak kepada apa-apa yang level yang betul-betul tepat. So dia sudah jadi tepat, dia akan jadi hijau. So masa you potong, dia akan potong. Dia akan tunjuk lah. So doktor tengok situ dan tengok sini, dia akan potong sama. Potong dulu. So selepas potong ni, wow, cepat sekali ya dok ya? Cepat. Sepertinya kurang dari 1 menit ya dok ya? Kalau buat banyak dia akan jadi cepat lah. Ada 3 bagian tadi ya dok ya? Ya. Setiap bagian ini kita akan potong. Oh, tapi untuk memotongnya dokter kendalikan dari tombol itu ya? Dari tombol ini. Oke, baik. Terus sekarang katakan sebelah bawah pula pun kita potong gini sama. Oke, ini sudah selesai nih ya dok ya penggunaan alatnya ya? Sudah, sama. So kita akan potong seperti biasa, seperti sama gini. Selepas habis potong, kan kita akan masukkan sendi-sendi dan kita akan trial. Dan robot pun akan tahu selepas kita masukkan sendi sama ada dia punya dia analyze lagi sama ada sekarang sendi yang baru ini berapa banyak sudah bisa, berapa macam mana balance, dia akan analyze lagi. So seperti begini, dia akan lepas kita masukkan sendi, dia akan analyze. So, doktor akan tengok dari segi analisis sama ada ini apa yang kita mau, dari segi berapa dari segi berapa dia punya degree, flexion, apa-apa semua. Ini dia akan analyze lagi. Lepas tu doktor akan gerak dan tengok sama ada pergerakan ini bagus ataupun tidak untuk pesakit. So, dia akan analyze sampai kita doktor puas hati. Betul-betul puas, cakap inilah yang kita mau. Oke. Sampai pasien juga sudah betul-betul merasa tidak ada sakit lagi dari keluhan sebelumnya ya dok ya. Baik. Wow, pemirsa, menarik sekali penjelasan dari Dr. Chua Hua Sen terkait dengan bedah ortopedi dengan menggunakan alat secanggih yaitu robotik yang dimiliki oleh Sunway Medical Center. Dokter, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama TV One dan sudah dikasih kesempatan untuk berkeliling rumah sakit ini dan menceritakan tentang fasilitas yang dimiliki oleh salah satu rumah sakit swasta terbesar dan fasilitas terlengkap yang dimiliki oleh negara Malaysia. Dan pemirsa, ini akan menjadi penutup program Inspirasi Pagi. Saya Wanda Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih juga kepada Malaysia Healthcare. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you.